Oke, selamat pagi semua, salam profit successful dari Platinum Record ID. Kalau kali ini saya membahas tentang EA Copet. EA Copet di sini banyak sebagai alternatif teman-teman yang kemarin scam di beberapa robot trading MLM, dan mereka coba untuk masuk ke EA Copet. Jadi pertanyaannya, apakah EA Copet bakal aman atau akan scam seperti robot trading MLM yang lain? Mengingat bulan ini banyak banget, tepatnya di Januari kemarin, beberapa robot trading MLM bertumbangan. Apakah jika teman-teman masuk ke Copet seperti lari dari kandang singa masuk ke kandang buaya, atau memang EA Copet itu benar-benar aman, atau ada kemungkinan bisa juga scam seperti yang lain? Untuk membahas itu, yang pertama adalah kapan dia mulai ya. Dia dimulai itu di bulan Mei 2021. Juni dia mulai aktif. Dia menunjukkan pertama kali di awal Juni, dan dia salah satu robot trading yang konsepnya waktu awal-awal mirip banget sama ATG 4 ya. ATG sebelum ATG 5. ATG 4 itu pure no MLM. Jadi EA Copet ini modelnya no MLM dan tanpa sharing profit juga, persis seperti ATG. Di awal-awal EA Copet berdiri, dia menunjukkan MK5 nya versi mereka ya. Tetapi dari MK5 ini yang ada di sini tiga-tiganya sudah hilang semua. Saya tidak tahu tujuan hilangnya untuk apa ya, atau untuk menghilangkan barang bukti, karena MK5 itu adalah portofolio sebuah trading ya. Jadi dia yang upload pertama kali, bisa jadi dia yang memulai EA Copet itu bekerja. Tapi awal-awal signal dari MK5 nya ini sudah hilang semua. Jadi saya ketemunya rata-rata MK5 yang sudah, bukan yang pertama ya, yang akhir-akhir ya. Jadi yang pertama kali di share sudah hilang. Jadi ketika dilacak sudah tidak akan ketemu lagi siapakah yang memulai pertama kali ya. Kemudian dari awal berdiri juga EA Copet ini tidak pernah menunjukkan siapakah pemiliknya ya. Jadi ketika ada Zoom atau ada presentasi atau ada diskusi tentang EA Copet pertama kali, jadi yang berbicara di depan itu adalah selalu IB, Master IB, atau boleh dibilang perwakilan dari leader ya. Jadi bukan pemiliknya atau bukan siapa yang membuat, dan bukan orang nomor satunya. Jadi portofolio orang nomor satu EA Copet ini tidak pernah kelihatan. Kemudian di grup Telegramnya ini, awal-awal dia selalu meng-fraud Wikieffect ya, menganggap Wikieffect itu jangan jadi patokan, dan itu berkebalikan dengan cara saya menilai. Apapun bentuknya, apapun penilaiannya, 80% Wikieffect itu bisa jadi patokan ya, meskipun bukan yang utama. Kemudian ketika awal-awal berdiri, robot trading ini memakai website idsintl.com, dan ternyata di bulan kedua dia langsung berubah websitenya ke tradercopet.com. dan awal-awal berdiri EA Copet depositnya ke brokernya IDSINTL. Kemudian sebulan selanjutnya deposit mulai tidak lewat situ, lewatnya ke tradercopet.com. Jadi kalau member-member yang terakhir ya tahunya websitenya EA Copet ya, tradercopet.com itu, dia tidak akan mengetahui website broker aslinya. Tapi kalau member-member awal pada tahu bahwa pendaftaran deposit pertama kali itu ke IDS Internasional atau IDSINTL.com. Jadi
agar teman-teman paham tentang portofolio e-copet, maka saya akan membahas tentang brokernya ya. Broker yang dipakai adalah idsintl.com atau IDS Internasional ya. Jadi kalau awal-awal member join, ikutnya via website ini. Terus karena saya sebelumnya pernah mereview tentang EDS Forex, maka saya bandingkan dengan website EDS Forex. Coba teman-teman lihat antara website EDS Forex dan website idsinternational.com. Serupa tapi tak sama ya. Ini idsforex.com ini sudah scam ya. Dia modelnya waktu itu mirip Sunton, jadi mengirimkan sinyal berupa jam berapa, close jam berapa, tapi karena membernya nggak bergerak jadi dia scam. Teman-teman bandingkan antara kedua website ini, apakah ini yang bikin sama atau cloningan. Tapi bagi saya ini 99% yang membuat orang yang sama. Yang satu udah scam, yang satu masih berjalan. Yang EDS Forex scam di bulan Oktober ya, 2021, dan yang idsintl.com ini masih berjalan di e-copet. Tapi member-member baru yang sekarang tidak akan tahu website ini ya, karena taunya websitenya tradercopet.com. Terus kita lihat regulasinya apa. Di idsintl ini regulasinya tidak ada ya. Seperti biasa statement saya di video sebelumnya, jika teman-teman trading dengan broker tanpa regulasi, maka ujung-ujungnya nanti akan scam. Jadi dia hanya ada alamat pendiriannya di Saint Vincent and the Grenadines. Kenapa rata-rata broker alamatnya Saint Vincent and the Grenadines ya? Karena itu adalah lokasi offshore untuk pendirian PT yang sangat mudah, atau perusahaan ya, pendirian perusahaan yang sangat mudah. Nama perusahaan itu biasanya belakangnya LTD. Nah, itu yang dipakai untuk mendaftarkan broker atau mendaftarkan agar mendaftar di MetaQuid supaya mendapatkan akses MT4. Di antara IDS Forex dan IDS Internasional ini memakai server yang sama ya. Servernya itu IDSINTL juga. Terus ketika saya cek di WikiFX, teman-teman akan menemukan bahwa EDS Internasional atau idsintl.com itu scam broker. Scam brokernya di sini Wiki menilai bahwa dia terafiliasi dengan IDS Capital. Yang IDS Capital itu pernah eksis di Cina. Ini bahasanya bahasa Cina, dan di sana sudah berdiri 2 tahunan. Dan dianggap Ponzi. Akhirnya di awal 2021 dia close dalam kondisi scam. Teman-teman akan susah carinya di Google ya, karena kalau teman-teman pakai bahasa Inggris atau Indonesia nggak ketemu, nanti ketemunya hanya bahasa Cina, supaya teman-teman bisa mencari alasan scamnya, kemudian keberah EDS Internasional di sana. Jadi EDS Internasional ini dimiripkan dengan EDS Capital ya, versi penilaian WikiFX. Maka WikiFX ini menulis bahwa EDS Capital ini scam. Di sini tertulis bahwa EDS Internasional itu Ponzi scam. Dia memakai skema Ponzi. Terus kalau teman-teman lihat di sini, dia eksis di Maret 2019 ya. Review of the scam Ponzi EDS Internasional berdiri di Maret 2019. Website Western Operation dan PTFX ya. Jadi operasionalnya di sana pakainya PTFX. Brokernya EDS Internasional. Transaksi di MT4, no withdraw,
available, jadi tidak bisa withdraw itu dari 2019 Desember tanggal 19. EDS Internasional membernya sekitar 31.000. Periodenya adalah 20 Maret 2019 sampai 20 Maret 2020. Kemudian yang ditangkap Lee Zong, terus Huang Youhi dari Singapura, dari Malaysia, Chen Jun Hao ini dari Malaysia juga. Terus ini skema ponzi-nya ya, ilustrasinya seperti ini. Ini teman-teman nanti bisa akses sendiri artikel ini. Jadi di sana dia pakainya namanya EDS Venture atau EDS Capital. Teman-teman bisa lihat spanduknya di sini. EDS ini dokumen dari WKFX ya. EDS Venture atau EDS Capital. Kalau di WKFX merekodnya dengan EDS Internasional. Maka di sini ditulisnya EDS Capital Scam, kemudian EDS Internasional juga scam. WKFX menulis sebuah broker scam itu bukan tanpa alasan. Jika teman-teman pernah melihat UAG Trade yang udah di-MC-kan di bulan Januari kemarin, ini WKFX juga menuliskan scam broker. Ini scamnya dengan cara di-MC-kan di bulan Januari kemarin, dan ini juga pernah scam juga di Thailand. Di produknya di Indonesia makanya bukan nama UAG tapi Eureka Trade Gold. Jika teman-teman ikut grup salah satu robot trading terbesar di Indonesia, ada grup Telegram, teman-teman pasti akan tahu Eureka itu apa. Eureka itu sudah scam dengan cara di-MC-kan. Terus yang scam lagi fintech ya. Fintech ini broker punya Nia. Ini yang scam di tahun 2019 juga. WKFX nulisnya scam broker. Jadi WKFX menulis scam itu bukan tanpa alasan. Terus GJG Asia juga scam juga di tahun 2019 juga. Maka WKFX menulis scam broker. Maka jika WKFX menulis bahwa EDS Internasional itu scam, itu pasti bukan tanpa alasan. Dan jika teman-teman nggak percaya dengan WKFX, nggak apa-apa. Kalau saya sangat mempercayai WKFX. Jika dia menulis scam, itu artinya bukan tanpa alasan dia menulis seperti itu. Kejadian yang ditulis WKFX di sini dituliskan dari tahun 2020 sampai terakhir member mereview di awal 2021 ya. Dan Copet dengan broker sama EDS Internasional dibuka di Indonesia mulai di bulan Mei Juni 2021. Oke, kemudian kita lihat rekaman salah satu. Ini adalah salah satu rekaman live yang saya rekam dari akun salah satu Copet ya. Jika teman-teman lihat rekaman ini, teman-teman tidak akan melihat transaksinya. Ini sebelumnya ada 5 profit terakhir di tanggal 10 Januari 2022. Teman-teman tidak akan melihat transaksinya karena dia akan langsung close. Jadi saya sengaja menunggu. Saya merekam ini dan menunggu. Saya rekam dari jam 3.05 itu waktu server. Saya sengaja merekam selama setengah jam ya. Dan di dalam rekaman itu saya tidak menemukan ada open posisi dan ada close posisi, tidak ada. Tahu-taunya nanti akan muncul profit dan muncul angka transaksi buy dan muncul angka transaksi close. Silakan teman-teman member Copet ingin melihat atau melihat transaksinya dia secara live di pagi sekitar jam 8 atau kadang jam 9 waktu Indonesia Barat ya, waktu IP. Kalau waktu servernya ya sekitar jam 3
teman-teman tidak akan melihat open posisi atau melihat transaksinya yang terbuka, atau sudah close dan sudah profit. Ketika kita tanya ke manajemen Acopet, mereka bisa menjawab bahwa itu MAM, yang trading hanya akun di master pusat dan member hanya akan menerima profitnya saja. Ketika itu sebuah MAM, maka teman-teman harus melihat cash EA50 terjadi ya. EA50 juga MAM juga, jadi yang trading di pusat, jadi member hanya menerima profitnya saja. Tapi EA50 MC, ketika pas MC tersebut member tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba MC, karena member tidak pernah melihat open posisinya per apa, close jam berapa, floatingnya berapa, deadline-nya berapa, member tidak ada yang tahu. Tahu-tahu profit, ujung-ujungnya begitu jalan 4 bulan 5 bulan MC. Jadi EA50 waktu itu nggak lama ya, dari pertama sampai MC nya nggak lama ya, sekitar 6 bulanan MC. Jadi kalau teman-teman ikut Acopet, teman-teman juga tidak akan bisa melihat floatingnya berapa, kemudian floatingnya besar atau kecil jika nanti suatu saat tiba-tiba MC ya, teman-teman tidak akan tahu. Tahu-taunya saldo udah 0 saja karena open posisinya nggak kelihatan. Barang tersebut juga bisa kelihatan di MK5 nya. MK5 ini bukan MK5 yang pertama ya, ini sudah dari member ya. Di MK5 ini kalau teman-teman lihat tertulis bahwa algo trading 0, trading activity 0. Artinya algo trading 0 itu dia manual, bukan pakai robot atau pakai A. Kemudian trading activity 0, artinya MK5 mengindikasi bahwa akun tersebut tidak pernah trading, tahu-tahu profit. Maka di trading history selalu kelihatan profit, padahal secara statistik di sini trading activity 0 atau nggak pernah trading. Itu adalah suatu kejanggalan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, halaman dodolnya, maka teman-teman tidak akan menemukan dodolnya berapa. Jika dibandingkan dengan robot trading yang lain, akan selalu ada grafik drawdown ya. Ini besaran drawdown dari atau dana yang kepake buat trading ya. Kalau di Acopet nggak ada, karena totalnya profit tanpa ada activity tradingnya, makanya dedengnya 0. Terus silpet juga nggak ada. Kalau silpet nggak ada, ini artinya bahwa harga di broker IDS INTL itu tidak sama dengan harga-harga yang dipakai di broker lain, maka silpetnya nggak muncul. Kemudian ada salah satu member waktu itu nanya di grup Telegram tentang menanyakan apakah Acopet itu bisa bekerja di broker lain. Jawaban salah satu IB-nya waktu itu adalah, leader tersebut menjawab bahwa harus butuh saldo berapa ribu dolar supaya bisa dipakai di broker lain selain IDS INTL, IDS Internasional. Silahkan jika teman-teman punya dana segitu, hubungi leader IB-nya untuk coba dipakai di broker lain. Kemudian kalau saya bandingkan dengan EA yang lain, EA yang pure dengan broker yang regulasi jelas, rata-rata VLA itu ada bentuk VLA nya itu yang pertama, kemudian yang kedua bisa di backtest. Kemudian di grup Telegram Acopet ini saya tidak pernah melihat dia bisa menunjukkan file backtestnya. Kemudian di akhir-akhir ini pada tanggal 2 Februari 2022 ya, ini hari kemarin ada pengumuman bahwa dia akan migrasi sistem ke USDT. Ini di poin nomor 3, bagi klien lama tetap masih menunggu proses migrasi dan berjalan konversi oleh tim broker IDS INTL dan tim IT web CRM hingga 6 Februari 2022.
Jadi diinfokan selesai migrasi di 6 Februari 2022. Nanti kita lihat di tanggal tersebut ya. Jadi selama proses migrasi tersebut, top up dan WD via bank lokal akan ditolak atau nggak bisa ya. Jadi kita lihat di tanggal 6 Februari nanti. Jadi kesimpulannya, apakah Copet ini aman atau scam? Kalau statement Menteri Perdagangan bahwa kategori robot trading yang kemarin dijadikan tersangka kriminal atau dituduh bahwa itu adalah Ponzi, itu adalah yang MLM dan menarik dana masyarakat ya. Tapi di Copet ini bukan kategori MLM. Jadi apakah nanti Copet ini aman atau scam? Bagi saya membaca sejarah itu penting, mengingat robot-robot trading yang memberikan tabel profit konsisten harian itu rata-rata sekarang udah pada tumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, broker IDS internasional itu WikiEfek sudah menuliskannya bahwa dia adalah broker scam. Jadi kalau teman-teman masih join, silahkan dipikirkan kembali. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran teman-teman semua. Sekian, terima kasih, salam profit.